Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok konflik Iran dan Irak yang presentasi ingin mempresentasikan hasil PPT kami. Pertama adalah latar belakang. Adanya keinginan Irak dan Iran menguasai Sungai Shan Al-Arab. Sungai Shan Al-Arab adalah jalur perairan strategis yang memisahkan Irak, Iran menuju Teluk Persia. Sepanjang perairan ini dibangun pelabuhan-pelabuhan besar. Wilayah ini merupakan ekspor minyak sehingga menjadi wilayah sengketa. Kedua, adanya keinginan Irak-Iran menjadi penguasa kawasan Teluk. Hal ini sudah dilakukan sejak Inggris mengakhiri keterlibatan militernya di kawasan Teluk tahun 1971. Selanjutnya adalah Saddam Hussein. Presiden Irak merupakan seorang muslim aliran Sunni yang khawatir akan adanya pemberontakan Syiah dari Irak. Pemberontakan terinspirasi dari kejadian revolusi Iran di bawah pimpinan Ayatollah Khomeini. Selanjutnya melemahnya Iran paksa revolusi tahun 1979. Saddam Hussein yakin bahwa keadaan Irak sedang tidak stabil setelah revolusi karena eksekusi mati para perwira-perwira perang yang telah terhadap Shah Reza Pahlavi. Hal ini dapat menguntungkan invasi yang akan dilakukan Irak. Jalannya perang awal terjadinya perang antara dua negara tersebut yaitu pada April 2020. Pada saat itu yang berlangsung acara konferensi ekonomi internasional yang diselenggarakan oleh persatuan mahasiswa Asia di Irak. Tiba-tiba bom meledak dan tentunya meninggalkan acara tersebut. Karena kejadian itu, Irak menganggap bahwa Iran sedang menantang untuk berperang selama 5 bulan karena tertipu. Kemudian tepatnya pada masa Februari 1980, Iran tiba-tiba saja melancarkan serangan ke beberapa wilayah Irak seperti Desa Khani, Zariyah, Zulbadiyah, Kata Mandali, dan Mustafa, dan instalasi minyak tanah. Akibat dari serangan ini, puluhan rakyat Irak menjadi korban. Kemudian Irak tidak dibagi yang tidak sampai sebulan, tepatnya pada 22 September 1980, Irak memulai serangan balasan. Irak mulai mengajukan pusat penyataan berat dan juga melawan udara mengerabat Teheran, Iran, Teheran apa tadi? Teheran. Irak berhasil menduduki pulau Tum besar dan Tum kecil yang sudah dikuasai oleh Iran selama ratusan tahun. Serangan ini kemudian dianggap sebagai kemenangan Irak, tapi Iran tidak tinggal diam dan terus melakukan serangan berhasil ke wilayah Basra dan Madin. Perang ini terus berlanjut, aksi saling balas pun tidak bisa dihindari. Hingga akhirnya pada bulan April 1983, Irak menghancurkan sumber minyak Nauruz yang membawa dampak penolakan di negara-negara tetangganya. Akhir perang. Perang yang terjadi selama 8 tahun ini ternyata tidak membuahkan hasil. Dalam perang ini tidak ada yang menang maupun kalah. Hingga akhirnya perang ini berakhir setelah Iran bersedia menerima resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 598 tahun 1988. Pada resolusi tersebut, Iran diminta untuk melaksanakan gencatan senjata. Hal ini mengacu pada perjanjian Algiers yang sudah disusun sejak tahun 1979 dan sudah disepakati oleh keduanya. Perjanjian Algiers adalah perjanjian antara Irak dan Iran yang dipelopori oleh Presiden Aljazair, yaitu Houari Boumediene. Perjanjian ini dilakukan di ibu kota Aljazair, yaitu Algiers atau bisa juga disebut Algiers. Tujuannya untuk meredam perselisihan kedua negara. Pada perjanjian ini dipertemukanlah petinggi dari kedua negara, Saddam Hussein dari Irak dan Shah Reza Pahlavi dari Iran. Perjanjian Algiers ditandatangani pada tahun 1975. Dampak perang. Konflik-konflik tersebut berkontribusi dalam membentuk tatanan regional Timur Tengah di masa selanjutnya. Sejak itu, Iran telah mengembangkan kapasitas mobilisasi yang nyata untuk komunitas Syiah di seluruh kawasan menembus ruang politik dan ideologis yang sebelumnya tidak ada, terutama di Irak dan juga di Suriah, Lebanon, dan Yemen. Dan itu, selama tahap pembentukan perang, Iran pertama kali mulai menerapkan jaringan proksi yang kini telah meluas di seluruh wilayah, khususnya Suriah dan Yemen. Jaringan proksi bersenjatanya yang luas itu menjadi kemampuan pertahanan dan pencegahan yang paling penting dan dapat dikatakan merupakan wawasan perang yang paling transformasional. Jaringan ini telah menjadi inti dari kemampuan Republik Islam Iran untuk menahan, menghalangi, atau menyerahkan persaingan eksternal. Hasil dari perang tersebut menghasilkan
memaksakan dan buntu kedua belah pihak mengklaim kemenangan. Yang pertama, kebebasan Irak untuk merebut wilayah Iran dan mendukung separatisme Arab di provinsi Khuzestan. Yang kedua, kebebasan Iran untuk menggulingkan Saddam Hussein dan menghancurkan kekuatan militer Irak serta menginspirasi perpecahan sektarian di Irak. Lalu resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Apa itu artinya? Apa artinya?